Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Alhamdulillah, sekali lagi ini adalah anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita sekalian. Sebagai seorang yang beriman, kita harus bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Karena tidak semua manusia bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tentu ada yang biasa-biasa saja, ada yang cuek. Tapi bagi orang yang beriman, maka kita harus bergembira dengan kedatangan bulan suci yang penuh dengan keberkahannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Rasulullah SAW dalam hadisnya menyuruh kita untuk senantiasa bergembira. Tentu banyak alasan kenapa kita bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan, karena paling tidak itu adalah modal awal bagi kita untuk menjalani ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Ketika hati kita nuansanya gembira dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita bisa tunaikan ibadah itu dengan sebaik-baiknya, dengan optimal tanpa beban. Akan tetapi ketika kita sempit menyambut bulan suci Ramadan, maka akan kesulitan-kesulitan, beban berat akan menimpa kita semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bahwa kenapa kita harus bergembira, karena bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata yang mendapatkan keberkahan bulan suci Ramadan tidak hanya kaum muslimin saja. Bahkan orang-orang non-muslim pun ikut bergembira. Kenapa? Karena mereka paham betul ketika bulan suci Ramadan omset perdagangan mereka akan naik dengan drastis. Maka Cina-Cina, orang non-muslim pun, bahkan mungkin muslim abangan atau orang-orang Islam yang biasa-biasa saja ikut serta bergembira. Mereka menjajakan dagangan, makanan, minuman berbuka puasa di pinggir-pinggir jalan. Namun kita lihat apa yang mereka lakukan ketika maghrib telah dilaksanakan atau sudah masuk datangnya maghrib. Mereka sibuk dengan uang yang mereka dapatkan tanpa peduli mereka melaksanakan ibadah sholat maghrib. Namun bagi kita orang yang beriman tentu itu sangatlah berbeda. Kita harus bersyukur kepada Allah karena keberkahan kebarangan itu akan datang kepada kita. Kita bisa melaksanakan berbagai macam kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga seluas-luasnya kepada kita sekalian, karena kita dimudahkan dengan berbagai macam amalan-amalan. Kita lihat surau-surau, masjid, mushola, bahkan kantor-kantor banyak sekali dilaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, baik itu adalah kajian-kajian Islam, membaca Al-Quranul Karim, atau bahkan mungkin di kantor-kantor juga dilaksanakan ibadah sholat tarawih secara berjamaah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, keberkahan-keberkahan. Yang kedua, kaum muslimin akan mendapatkan keistimewaan, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dalam hadis sahihnya, beliau bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadan ini karena tuntutan iman, artinya di hatinya ada kegembiraan, semangat,
dan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan seluruh dosa-dosanya yang lalu. Betapa luar biasanya ketika kita berupaya menghidupkan Ramadan, berpuasa dengan sebaik-baiknya, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar mungkin yang kita miliki dosa-dosa itu, bergunung-gunung mungkin. Maka karena bulan suci Ramadan ini kita jalankan dengan sebaik-baiknya, maka ampunan Allah Subhanahu wa taala kita dapatkan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa menghidupkan bulan suci Ramadan di malam harinya dengan qiyamul lail, dengan sholat tarawih, dengan sholat tahajudnya, maka itu juga bisa menjadi sarana untuk mengampuni dosa-dosa, untuk diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak sekali apa yang bisa kita jalankan dan kita lakukan di bulan suci Ramadan ini yang bisa menjadi sarana bagi kita diampuni dosa-dosa kita. Yang lainnya adalah memberikan iftar kepada orang yang sedang berpuasa. Di samping dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala dia juga diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yang lebih istimewa lagi adalah bulan suci Ramadan adalah satu-satunya bulan di mana Allah turunkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar dalam surat Al-Qadar disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, khairum min alfi syahrin. Satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun. Inilah keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah Subhanahu wa taala dianugerahkan malam Lailatul Qadar yang Allah turunkan di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu bagi kaum muslimin, mari kita berlomba-lomba optimalkan, khususnya lagi adalah di 10 hari malam terakhir di bulan suci Ramadan, agar mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat nabi-nabi yang terdahulu itu usianya sangat panjang, seperti Nabiullah Nuh alaihi salam, maka usianya adalah 950 tahun, maka umatnya pun sama, sehingga ketika mereka menjalankan amal-amal kebaikan, maka justru mereka mendapatkan amal yang sangat banyak, sangat panjang karena usianya mereka yang panjang. Oleh karena itu inilah keistimewaan bulan suci Ramadan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar, sehingga kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar ketika usia kita, selama kita hidup, mendapati 10 kali malam Lailatul Qadar, maka maknanya adalah kita seperti menjalankan ketaatan itu selama 830 tahun. Subhanallah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya tentu kami adalah manusia yang banyak salah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.